Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Prayoga dengan NPM B1A022176. Di sini saya akan menjelaskan kenapa harus ada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, simak penjelasan di dalam video ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita singkatkan KUHP merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHP perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan keadilan, baik bagi tersangka maupun korban, termasuk kejelasan pelaksanaan proses beracara bagi penegak hukum. Saat ini, banyak ketentuan yang belum mengakomodasi hak-hak korban secara seimbang, sehingga pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi sebuah keharusan. Ada 3 alasan utama mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diperbarui, yaitu pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan terhadap kebijakan Mahkamah Agung, dan penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini belum memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan secara lebih luas. Dalam ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP diatur bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Namun, ketentuan pasal 54 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 justru memberikan pengaturan yang berbeda, yakni ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pidana, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rector lex pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didalilkan kepadanya. Sehingga penerapan pasal 54 ayat 2 KUHP tidak memberikan kepastian hukum bagi hakim apabila rumusan pasal 193 ayat 1 KUHP tidak dilakukan perubahan. Berikut adapun asas-asas, yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Maka saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak mengatur hak tersangka atau hak terdakwa, meliputi bahasa yang dimengerti, keterangan secara bebas, bantuan hukum, layanan kesehatan, status penahanan, kunjungan keluarga, kunjungan kerohaniawan, persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi atau ahli upaya hukum, dan ganti kerugian. Sedangkan hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya terbatas pada 4 hal, sehingga tidak terdapat keseimbangan antara tersangka atau terdakwa dengan korban. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai perbandingan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama atau
atau sering disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang terbaru. Yang pertama, dalam hal penuntutan. KUHP lama, penuntutan hanya dilakukan oleh kejaksaan atau jaksa penuntut umum, menyusun surat dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan. Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara terbaru masih tetap dilakukan oleh kejaksaan, tapi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan akan diperiksa dulu oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Contoh mudahnya, kalau dulu jaksa bisa langsung bawa kasus ke pengadilan, sekarang harus dicek dulu oleh hakim khusus apakah sudah layak dibawa ke pengadilan atau belum. Yang kedua itu adanya hakim pemeriksa pendahuluan. Di dalam KUHP lama tidak ada peran hakim sebelum persidangan dimulai. Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru dikenalkan hakim pemeriksa pendahuluan. Tugasnya yaitu memeriksa apakah penangkapan sah, apakah bukti cukup, apakah ada pelanggaran hak terhadap tersangka. Ibaratnya ada wasit netral sebelum pertandingan atau sidang dimulai, supaya tidak ada pelanggaran aturan. Yang ketiga, penghentian penuntutan. Di dalam KUHP lama, jaksa bisa hentikan perkara hanya karena alasan hukum, seperti sudah pernah diadili atau nebis in idem, waktu habis atau kadaluarsa. Di dalam rancangan KUHP terbaru, penuntutan bisa dihentikan juga karena alasan keadilan restoratif atau pelaku dan korban berdamai, kepentingan umum, kerugian kecil dan tidak menimbulkan keresahan. Contoh, jika pelaku mencuri makanan karena lapar dan korban memaafkan, jaksa tidak bisa melanjutkan kasus tersebut. Yang keempat itu dalam hal diversi dan keadilan restoratif. Di dalam KUHP lama tidak mengatur ini secara jelas. Di dalam rancangan KUHP terbaru, diversi penyelesaian kasus di luar pengadilan, khususnya untuk anak-anak, restoratif justice, fokus pada perdamaian antara pelaku dan korban. Contoh, anak mencoret tembok di sekolah, daripada dibawa ke pengadilan, lebih baik diselesaikan dengan permintaan maaf dan mengganti kerugian. Yang kelima itu perlindungan hak korban dan saksi. Di dalam KUHP lama fokus pada pelaku, korban kurang diperhatikan. Di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru, korban punya hak untuk didengar di pengadilan, mendapat ganti rugi, dilindungi jika merasa terancam. Ibaratnya korban kini punya suara dan dilindungi, bukan hanya pelengkap dalam proses hukum.